Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Anak-anakku kelas 9. Ketemu lagi, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika, masih di bab terakhir untuk kalian, yaitu bangun ruang. Kita buka saja cara ini. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekali lagi kita masih di bangun ruang sesi lengkung. Yang kemarin kita sudah belajar yang namanya tabung ya, yang biru tabung. Insyaallah sekarang kita akan lanjutkan bangun ruang kedua, yaitu kerucut. Sekali lagi kita akan belajar yang coklat ini atau kerucut. Nah, ini sketsanya jika dalam dua dimensi, tabung, bola, kerucut. Kita akan belajar yang kerucut. Yuk, apa itu kerucut? Nah, ini ya kerucut. Ya, kerucut adalah bangun ruang yang alasnya lingkaran ya. Waktu bangun ruang sisi datar itu kita sudah belajar limas alasnya segi banyak, tapi kalau kerucut adalah limas yang beralaskan lingkaran. Oke, ini limas. Ini jari-jari R ya, kalian harus tahu jari-jari. Kemudian ini tinggi limas, tegak lurus dari puncak ke bawah, tegak lurus tertinggi. Sedangkan yang miring ini kita sebut dengan garis pelukis ya, dengan garis pelukis. Kemudian limas jika dibuka atau kita gunting, maka dia akan membentuk seperti ini. Dua sisi, yaitu sisi yang bawah alas dan sisi yang lengkung ini disebut dengan selimut. Fokus selimut ya. Jadi selimut ini adalah kalau ini digunting sepanjang ini maka akan menjadi seperti itu. Sehingga sisi dari kerucut ada dua, yaitu alas dan selimut. Kita maklum bahwa ini S-nya atau garis pelukis ya tadi ya. Maka hal yang perlu kalian perhatikan, rumus-rumus yang harus perhatikan dalam bab ini ini. Yang pertama, luas permukaan. Luas permukaannya adalah luas selimut ditambah luas alas ya, atau luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya itu PR kuadrat, luas selimutnya PRS. Ini pernah kita dapatkan di bab lingkaran, luas juring ya, PRS. Sehingga kalau difaktorkan menjadi PR kali R tambah S. Kalian hafalkan, di luas permukaan kerucut adalah PR kali R ditambah S. Kemudian luas selimutnya sendiri PRS. Kemudian volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi, sama seperti limas. Tapi karena alasnya lingkaran jadi PR kuadrat T. Luas alasnya adalah PR kuadrat T untuk luas lingkaran. Jadi sepertiga PR kuadrat T. Hafalkan. Kemudian dalam kondisi limas, maka kalau ini tinggi, ini jari-jari ini garis pelukisnya atau S, maka kalau kita copot itu maka dia membentuk segitiga siku-siku. Karena dia segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras, sehingga S kuadrat sebagai sisi miringnya, S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu T kuadrat tambah R kuadrat. R kuadrat tambah. Hafalkan ya. Oke, karena kata kunci di situ aja untuk kerucut. Yuk, untuk lebih paham kita lihat contoh soal. Fokus. Nah, ini fokus ya. Ini ada kerucut dengan tinggi 12, jari-jarinya 5. Hitung panjang garis pelukis. Saya kira fokus agak miring deh. Ya. Tadi berlaku Pythagoras kan ya, bahwa S kuadrat sama dengan apa tadi? R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. Ini panjang garis pelukis ini berarti ini S nih ya. TB atau TA. Di S kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 25 masih S kuadrat, sehingga S nya dijumlahkan 69. Karena kuadrat kita tarik akarnya, sehingga S nya 169 akarnya 13. Jadi panjang garis pelukisnya 13 cm ya. Atau kalian sudah hafal teorema Pythagoras atau triple Pythagoras, ini 12, ini 5, makanya sisi miringnya pasti 13. Boleh kalau kalian memang hafal triple Pythagoras ya. Kemudian yang B-nya apa? Luas selimut. Luas selimutnya apa tadi? Luas selimut. Hafalkan ya, tadi udah sebutkannya PRS, hafalkan PRS. Berarti V-nya
pakai berapa ini? Karena tidak ada kelipatan itu ya berarti 3,14 kali R-nya berapa? 5 kali S-nya ada 13. Jadi hasilnya 3,14 kali 65. Ya, hasilnya hitung saja oleh kalian. Bla 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 gitu ya. Nanti pakai kalkulator boleh. Nah, ya. Atau kalau cara 2 tanpa menghitung pi-nya boleh pi RS. Nanti pi-nya tetapkan di belakang. R-nya 5, S-nya 13. Jadi bisa dijawab 5 kali 13 65 V. Boleh begini saja. Ya, boleh. Kalau ini nanti kalian hitung. Bapak percaya bisa lah ya. Kemudian luas permukaan. Fokus ini. Luas permukaan. Berarti apa tuh? Tadi pi R tambah S gitu ya. Berarti 3,14 kali R-nya tadi 5, R-nya 5 tambah 13. Jadi hasilnya 3 kali 5 15,7 dikali tambahkan 5 tambah 13 18. Tinggal kalian hitung lagi. Nah, bisa ya. Bisa lah ya, nanti di bahan ajar ada, bisa kalian hitung. Atau kalau tanpa hitungan, tanpa V ya berarti kayak tadi. Kalau tanpa V berarti V R kali R tambah S. Berarti V-nya enggak usah dihitung, R-nya tadi 5 kali 5 tambah 13. Berarti V kali 5 kali 5 tambah 13 18. Jadi 5 kali 18 adalah 90. Ini 90 V. Boleh. Nah, ini tanpa V-nya dihitung dalam V. Kemudian yang berikutnya volume. Volume udah tahu kan kalian, sepertiga tadi ya. V R kuadrat T. Nanti sama dengan sepertiga, V-nya kita nggak usah hitung ya, apa ya. V R-nya 5 kali 5, tingginya tadi dapat 12. Ya, kalau nggak pakai V, 14 bagi 12 bagi 3 dapat 4. Jadi V kali 5 kali 5 25 kali 100 atau 100 pi centimeter kubik. Ini kalau pakai V ya. Kalau mau dihitung manual boleh. Nanti sepertiga kali apa tadi? V-nya 22/7 3,14 ini. Kali 5 kali 5 kali 12. Sehingga dicoret bagi 3 24. 5 kali 5 itu berapa? 25 kali 4 100 kali 3,14. Nanti hasilnya 314 cm kubik. Boleh. Ya, boleh. Oke. Baik. Contoh 2, fokus. Fokus gedein ya. Lihat. Saya punya juring. Yang di atas ini juring berbentuk 3/4. Ini akan saya buat saya akan buat selimut kerucut. Ya, saya ingin buat kerucut. Maka kalau ditekuk maka jadi seperti ini. Nah, ya. Misalkan ini jari-jari 12. Ini saya sebut dengan jari-jari juring ya. Maka kalau dilipat maka RJ-nya ini menjadi ini S. Jadi jari-jari juring. Ya. Nah, pertanyaannya berapa volume, bisa dijawab ya, berapa volumenya? Volumenya berapa? Maka kita pakai apa? Luas selimut. Karena juring ini kalau dilipat jadi selimut kan, selimut kerucut. Ini sama dengan luas juring ini. Luas juring. Luas juring itu apa? Luas selimut apa? Pi R S ya. Luas juring ini ternyata 3/4 luas lingkaran kan. 3/4 kan, ini siku-siku nih ya. 3/4 dari luas lingkaran karena nggak utuh ya. Jadi V kali R. R kerucut kita sebut dengan RK. S-nya tadi sama dengan apa? Jari-jari ini ya, juring kan sama ya. Kalau lipat jadi ini 12 S. Ini 12 ini. Sama dengan 3/4 pi R kuadrat. R-nya R juring kuadrat. Ya, jadi V-nya bisa kita sederhanakan, jadi tinggal jari-jari
kerucut kali 12, 3/4 kali 12, jari-jari jurinya kali 12. 12 bisa kita sederhanakan, habis ya. 12 kita bagi dapat 3 sehingga jari-jari kerucutnya adalah 3 kali 3 9 cm. Selesai. Yang ditanya volume. Volume itu apa? Kerucut sepertiga V R kuadrat T. T-nya belum dapat kan? Ya mau nggak mau pakai Pitagoras lagi tadi. Kalau kita gambarkan begini kan. Ini R jari-jarinya 9, ini 12. Maka tinggi kita dapat pakai Pitagoras. Berarti T kuadrat karena sebagai sisi siku-sikunya sama dengan sisi miringnya berapa, 12 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 144 dikurang 9 kuadrat 81 sehingga hasil air 63 ya. Oke, jadi T-nya akar 63 meter kuadrat. Kalau kita bulatkan ya sekitar ya 7,9. Nah, boleh lah ya. Sehingga volumenya kita masukkan tuh sepertiga kali V. V-nya berapa? 3,14. Jari-jarinya berapa? 9 ya. Kali 9 kali 9 tingginya 7,9. Ini kita sederhanakan. 9 bagi 3 tinggal 3,14 kali 3 kali 9 kali 7,9 adalah hasil air ternyata mendapat 669,76 cm kubiknya. Seperti itu ya. Ini volumenya. Ya, hitung. Baik. Kita lihat contoh satu lagi. Nah, ini contoh. Nah, ini dalam penerapan sehari-hari. Sekarang di zaman pembangunan biasanya manusia untuk membangun gedung-gedung besar menggunakan apa ya namanya, logam atau apa ya gitu ya. Nah, contohnya ini adalah sebuah benda terbuat dari logam ya dengan ukurannya ini di dalam ya. Ini terdiri dari dua benda kalau kita perhatikan. Yang pertama yang model ini yang sudah kita belanja itu tabung, dan ujung ini ya kalau kita buat ini ya kerucut ya. Ada di dalam seperti itu ya. Oke. Setelah kita itu ternyata apa? Apa yang diketahui? Tabung. Apa yang ditabung itu? Diameternya berapa tuh? 12 ya. Tabung. Maka jari-jarinya berapa tabung jari-jarinya? 6 ya setengahnya ya. Ini senti. Kemudian tinggi tabung berapa tuh? Di sini 16. Kemudian kerucut. Kerucut ternyata sama ya diameternya. Jadi diameter kerucut sama 12. Berarti tingginya juga 6 cm. Nah, tinggi kerucut yang ini nih. Tinggi kerucutnya 9 cm. Yang ditanya jika berat logam, jika logam 1 cm kubik ya, maaf bukan persen kubik, volume 1 cm logam itu beratnya 8 gram, itu berat benda. Jadi berat benda ini berapa? Jadi kan cari volume benda ini kan, jadi berat benda, berat pasak gitu ya untuk bendanya. Nanti apa? Ya volume dari pasak itu kan ukurannya dalam senti kubik ya kali 8 gram. 8 gram. Volume pasak dari dua benda dia, volume tabung ditambah volume kerucut dikali 8 gram. Volume tabung V R kuadrat T. Volume kerucut sepertiga V R kuadrat T. V-nya pakai berapa? Katakan 3,14. R-nya berapa? Sama ya, 6 kali 6. Tinggi tabungnya tadi 16. Ditambah sepertiga 3,14 kali jari-jari sama ya 6. 6. Tinggi tabungnya 9.
kali 8 gram. Seperti itu. Ya, kita hitung. Ini kali ini 6 kali 6 kali 16 kali 3,94 ternyata dapat 1808,64. Tambah ini coret nih, nilainya bagi 3 tinggal 6 kali 6 kali 3 kali 3,14, hasilnya ternyata dapat 329,12 kali 8 gram. Ini dijumlahkan ternyata dapat 2147 dikali 8 gram. Dihitung kalikan 2140 kali 8 gram ternyata dapat 17.182,08 gram. Ini beratnya. Kita bulatkan ke kilogram berarti sekitar 17,2 kilo. Nah, seperti itu ya. Di hitungannya lumayan, harus sabar, karena diperlukan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kerjakan latihannya dan jaga kesehatan, karena 2 pekan ke depan kita akan melaksanakan ujian sekolah. Terima kasih, salam sehat selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.